Namun yang ada di depan kita adalah modifikasi yang kami lakukan kepada CF Moto 450 MT. Motor enak sekali sebetulnya diajak ugal-ugalan gitu ya. Jadi beda nih diperuntukannya dengan Himalayan. Ini yang mendasar nih. Jadi kalau dikomparasi better mana Himalayan dan CF Moto tergantung bagaimana teman-teman memakainya. Jadi jelas ya, menurut saya Tenere versi light. Seperti itu teman-teman. Nah, pasti lampunya simple, kecil, dan diletakkan di bawah. Namun ini adalah request dari ownernya, mau pakai lampu yang besar-besar. Jadi tidak bisa mewakili pure dual purpose nih pada akhirnya nih. Kalau tidak ada skid plate-nya, ini banyak sekali kejadian kalter olinya pecah. Karena skid plate bawaan dari CF Moto ini tipis sekali teman-teman. Dan kenapa harus memakai Koreas? Oke, apa kabar kawan-kawan semua? Jumpa lagi dengan saya Rial Hamzah dari Syndicate Motor Indonesia. Teman-teman, tahu dong ini motor apa? Yes, ini adalah CF Moto 450 MT. Jadi ini motor banyak sekali minta kami review. Ya memang kebetulan belum ada kesempatan aja untuk mereview motor ini secara utuh. Namun yang ada di depan kita adalah modifikasi yang kami lakukan kepada CF Moto 450 MT. Jadi teman-teman, kita mulai dulu ya. Ini sekali lagi kalau saya mulai ada di YouTube berarti penjelasannya mulai panjang dan mungkin harus dicerna. Jadi teman-teman harus menonton secara cermat video yang kami buat ini supaya tidak ada misunderstanding atau kesalahpahaman. Gitu ya teman-teman. CF Moto ini adalah, atau CF Moto sendiri adalah pabrikan yang diinfokan itu bekerja sama dengan KTM. Ya memang benar, itu memang benar. Jadi untuk market China, KTM ini bekerja sama dengan CF Moto dan sudah sejak lama. Itu ada sharing produk mereka yang sama, yaitu di KTM 890 dengan CF Moto 800 MTX. Nah itu bisa dilihat itu memang mesinnya bisa dibilang identik seperti itu teman-teman. Walaupun mungkin dari setting suspensi dan lainnya mungkin berbeda. Tapi ini adalah motor yang ibaratnya seperti Xenia dan Avanza. Namun yang harus teman-teman ketahui, CF Moto 450 MT ini adalah betul-betul buah karya atau betul-betul bisa dibilang asli kelahiran dari CF Moto itu sendiri. Jadi ini tidak ada bisa dibilang bukan motor yang dibuat oleh KTM, bukan. Ini memang motor pure yang buat itu adalah CF Motonya sendiri, ya teman-teman. Jadi kan waktu itu kan belum lama ini kemarin kita juga membahas tentang KLE 500 ya kan. Nah, salah satu yang mendasari mungkin adanya KLE 500 pada akhirnya reborn adalah ini salah satunya nih, saya yakin. Ini motor sangat laku sekali baik di Eropa maupun juga di Indonesia. Menjadi motor di kelas under 500 cc dengan harga yang terbaik, dengan value-nya yang luar biasa menurut saya. Seperti itu teman-teman. Kita juga sering banyak diminta ini pendapat apakah motor ini bagus, apakah motor ini jelek, lalu bagaimana komparasinya dengan Royal Enfield Himalayan. Ini kalau dibahas lagi ini bisa 1 jam nih kita menjelaskan. Tapi saya akan mencoba menjawab sedikit-sedikit. Jadi begini teman-teman, perbedaan mendasar ini sedikit ya antara CF Moto 450 MT dengan Royal Enfield Himalayan adalah kegunaannya. CF Moto 450 MT ini diciptakan atau dilahirkan adalah untuk kebutuhan adventure yang mengarah ke dual purpose
yang mengarah juga ke rally rate. Jadi seperti itu. Jadi lebih untuk more competition. Itu bisa dilihat dari setting suspensinya, dari mesinnya, kapasitas mesinnya. Ini motor enak sekali sebetulnya diajak ugal-ugalan, gitu ya. Jadi beda nih diperuntukannya dengan Himalayan. Ini yang mendasar nih. Jadi kalau dikomparasi better mana Himalayan dan CF Moto tergantung bagaimana teman-teman memakainya. Jadi jelas ya kalau CF Moto lebih more competition. Jadi untuk teman-teman yang berjiwa kompetisi, yang berjiwa rally, yang berjiwa dual purpose, nah ini cocok sekali dengan CF Moto karena looks-nya agresif, suspensionnya stiff mendukung untuk kebutuhan kompetisi, dan yang pasti ini adalah menurut saya Tenere versi light. Seperti itu teman-teman. Nah, dengan Himalaya ini sudah jelas adalah motor untuk jelajah lebih jauh, untuk jelajah lebih dalam, untuk touring lebih jauh, untuk touring dengan membawa barang yang banyak, dengan peralatan camping, untuk berjalan selama berbulan-bulan. Nah, itulah kelebihan dari Himalayan 450. Jadi, sedikit komparasi antara kedua motor ini di awal ini adalah CF Moto lebih more competition, tapi Himalayan itu lebih kepada untuk kebutuhan adventure, long range, untuk jarak jauh, camping, dan mungkin keliling dunia. Oleh karena motor ini purpose-nya adalah untuk rally rate, lalu dual purpose, ya sedikit-sedikit bisa dibilang more competition, ya kan? Kan sekarang lagi ngetren ya, kita pakai motor big bike untuk melakukan kegiatan-kegiatan adventure atau dual purpose. Nah, ini salah satu teman yang bisa dibilang cocok untuk kegiatan tersebut. Oleh karena itu, modifikasi yang kami lakukan adalah untuk kebutuhan itu. Jadi kita tidak merubah CF Moto ini menjadi motor adventure touring, tidak. Ini kita rubah nih. Sebelumnya motor ini alirannya pakai box kiri kanan dan box belakang. Nggak cocok, nggak sesuai purpose-nya. Jadi akhirnya kita berhasil menyarankan ownernya, karena ownernya juga sudah punya BMW GS 1200. Buat apa membuat CF Moto yang jelas kebutuhannya lebih more rally atau lebih more dual sport menjadi motor adventure untuk touring lagi? Nggak ada. Jadi ya GS-nya buat apa? Kalau touring adventure mendingan pakai GS untuk long range gitu ya. Nah, akhirnya motor ini kita sarankan untuk dirubah dan ownernya setuju. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini kita rubah menjadi motor dual purpose yang sebenarnya. Bukan motor adventure yang sesungguhnya lagi. Motor dual purpose yang sebenarnya. Seperti itu. Nah, motor dual purpose haruslah ringan. Bobotnya semua terhitung, dan yang pasti dikontrolnya lebih nyaman. Nah, namun karena memang ownernya ini masih touring banget mindsetnya, jadi ya kita tidak bisa memasukkan ide kita 100%. Tapi motor ini sudah 90% dual purpose ready. Oke? Salah satu, kalau kita mau membuat motor ini betul-betul menjadi dual purpose, tentu saja lampunya tidak sebanyak ini ya. Pasti lampunya simple, kecil, dan diletakkan di bawah. Namun ini adalah request dari ownernya, mau pakai lampu yang besar-besar. Jadi tidak bisa mewakili pure dual purpose nih pada akhirnya nih, karena ada permintaan owner. Itu teman-teman. Lalu kedua, stangnya kita ganti. Stang CF Moto itu sudah oke, tapi kita ganti dengan Protaper Charmy Child agar riding positionnya sempurna, pas. Riding positionnya pas, dan yang pasti ini jauh lebih kuat dibandingkan stang orinya. Oke, jadi tentu saja setiap motor dual purpose bisa dibilang wajib, boleh juga tidak, adalah adanya crash bar. Ya kalau tentu saja saya membutuhkan crash bar untuk motor seperti ini, untuk motor yang dibangun untuk dual purpose. Kenapa? Karena kita akan sering jatuh. Jatuhnya ini bukan accident. Terkadang kalau motor sudah berat, lebih baik kita lempar saja. Seperti itu. Dan tentu saja crash bar ini memakai dari Koreas Moto Adventure. Apakah Koreas mengeluarkan warna merah? Tidak, ini di recoating ulang. Ini special order warna merah. Sekali lagi teman-teman ya. Nah,
Teman-teman juga harus tahu, crash bar dari Koreas ini memiliki banyak kelebihan. Salah satunya dia, ketika dia jatuh, dia tidak membebani sasis rangka yang di bawah ini. Karena dia terkoneksi langsung ke bagian pusat rangka utama yang ada di belakang. Jadi kalau jatuh ya dia independen akan bengkok tanpa merusak subframe. Subframe yang ada di atau bawaan dari CF Moto. Ini sudah kita jelaskan di sini ya, di thread yang sudah lama ini. Jadi teman-teman kalau mau penjelasan lebih konkret tentang crash bar Koreas ada di sini. Selanjutnya skid plate. Nah, ini teman-teman, ini adalah salah satu produk terbaru dari Koreas Moto Adventure, yaitu skid plate. Di motor ini, khusus di motor ini warnanya hitam, tapi kami ada atau banyak menjual yang warna alloy, warna aluminium asli. Materialnya alloy 4 mili dengan proses CNC laser cut dengan bending. Intinya dengan di sini juga ada TIG weldingnya yang dilakukan di pabrik Koreas semuanya ya. Jadi ini sangat kuat sekali. Yang pasti skid plate ini adalah menjadi menu wajib bagi teman-teman yang memakai CF Moto 450 untuk keperluan dual purpose atau rally raid adventure. Seperti itu. Kalau tidak ada skid plate-nya ini banyak sekali kejadian kalter olinya pecah karena skid plate bawaan dari CF Moto ini tipis sekali teman-teman. Dan kenapa harus memakai Koreas? Karena teman-teman bisa lihat ya, di sini poinnya adalah 1, 2, 3. Ada 6 titik baut yang betul-betul menguatkan dari subframe ini teman-teman. Jadi subframe ini kan kecil ya, besi kecil ya. Nah, kenapa crash bar tidak dibebankan ke subframe? Karena besinya kecil. Nah, namun ini kita manfaatkan untuk memperkuat subframe adalah dengan memasangkan crash bar khusus dari Koreas Moto Adventure yang ada 6 poin mounting. Nah, itu pasti ibaratnya gini loh. Jadi kokoh sekali nih bagian bawahnya nih ya. Bahkan ini pun sebetulnya ya kalau teman-teman ada pedok trail tinggal dipasang aja, ini bisa flat dan rata sekali teman-teman. Oke? Untuk khusus untuk motor ini kita buat sesuai pesanan orangnya yaitu warna hitam. Hitam kulit jeruk, bisa dibilang seperti itu. Lalu di sini, nah ini juga produk baru dari Koreas Moto Adventure, side protector. Jadi sebelumnya ownernya memakai side box. Saya bilang, atau side bag. Ini nggak sesuai. Kita pasangkan side protector, tapi untuk pemakaian tasnya gimana? Justru side protector untuk CF Moto 450 MT dari Koreas ini mendukung untuk memakai tas yang bentuknya seperti ini. Yang model-model rally ya teman-teman, bukan tas yang besar, kotak. Tidak. Jadi ini model yang mengikuti alur atau bodi samping dari motor ini. Sehingga rapat dan tidak terasa seperti memakai tas. Seperti itu. Produk dari side protection ini, side protection dan juga termasuk side bag mounting ini sudah tersedia untuk KLX 230, CRF-L, CRF Rally, ya dan salah satunya sekarang adalah yang ada di CF Moto. Jadi kalau untuk motor lain, mungkin Koreas akan segera mendevelopnya untuk motor lain. Segera ke depannya, itu teman-teman ya. Hanya ada di warna hitam, kalau warna merah seperti ini special order. Lalu kita kembali ke plate atas, top plate alloy dari Koreas Moto Adventure khusus untuk CF Moto 450. Nah, ini bahannya sekali lagi ini aluminium. Ini bahannya aluminium, ringan, anti karat. Motor ini menjadi jauh lebih ringan. Nah, lalu di sini kita pakai knalpot dari ProSpeed. Jadi teman-teman, banyak produk-produk knalpot ya. Tapi salah satunya yang kita percaya itu adalah dari ProSpeed. Karena ProSpeed ini salah satu yang mau mendengarkan saran atau kita bisa special order khusus untuk kebutuhan kita gitu loh. Jadi ProSpeed yang dijual di Sindikat Motor rata-rata ini special order. Seperti itu teman-teman. Nah, ProSpeed ini pun menurut saya suaranya salah satu yang terbaik yang ada di market saat ini. Adalah brand-brand lain seperti yang luar punya, ada juga, itu juga bagus, cuman menurut saya dengan harga yang value-nya yang paling masuk, ProSpeed ini salah satu yang nomor satu, yang terbaik dari sisi value dan kualitas. Motornya sudah oke, bannya pun harus mendukung. Nah, sekali lagi kita akhirnya memasangkan ban Shinko Big Block karena sekali lagi sesuai peruntukannya. Motor dual purpose, ban ini memiliki kemampuan 50-50.
Kalau secara web, dia 60% off-road dan 40% on-road. Tapi menurut saya, ban ini masih 50-50 saja. 50% on-road dan 50% off-road. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jelas sekali, dengan memakai ban ini akan menambah kemampuan motor ini di medan dual purpose yang sebenarnya. Jadi kalau off-road, ya kan, kita hanya kempesin nih. Kita kempesin mungkin di 20 PSI depan belakang. Traksi dari motor ini akan lebih juara lagi teman-teman. Sehingga memudahkan ridernya untuk mengontrol motor ini di medan dual purpose yang sesungguhnya. Dekalnya pun dari Sindikat Motor ya. Jadi dekal tebal ini tentu saja membuat lebih percaya diri ownernya ketika dipakai belusukan tanpa harus khawatir lecet-lecet. Oke? Oke, jadi udah jelas ya, motor ini adalah peruntukannya untuk menegaskan kembali fungsi motor ini diciptakan untuk apa. Motor ini diciptakan untuk kegiatan rally, untuk kegiatan dual purpose, yang lebih more competition, yang lebih agresif, untuk rider-rider yang agresif, ya inilah motornya, CF Moto 450 MT. Kalau ini adalah motor saya, yang pasti yang saya lepas dari kondisi yang sekarang adalah standar tengah. Karena supaya lebih ringan, lampu ini saya copot, hanya memakai lampu kecil saja di bagian bawah. Itu saja sih yang saya rubah. Jadi nggak terlalu banyak, karena modifikasi dari Sindikat Motor Indonesia itu untuk, sekali lagi, peruntukan diciptakannya motor ini untuk apa. Teman-teman, terima kasih telah menyimak penjelasan saya tentang kami memodifikasi CF Moto 450 MT menjadi motor dual purpose yang sesungguhnya. Dual purpose yang tetap masih mengarah, dual purpose yang tetap legal dipakai di jalan raya karena ada spionnya, ada plat nomornya, ada lampunya. Namun sekali lagi, modifikasi ini adalah untuk mendukung motor ini menjadi motor dual purpose yang nyaman dipakai ngejalur, yang seharusnya bisa menjadi motor sang juara. Terima kasih telah menyimak penjelasannya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adventure.